berbasis IoT dan sensor untuk notifikasi secara real-time. Oke, jadi tujuan alat ini yaitu sebagai pembantu mendeteksi kebakaran yang lebih cepat dan akurat dengan manfaat berbagai sensor yang terhubung ke internet sehingga dapat dikontrol dari jarak jauh dan dapat memberikan notifikasi secara real time sehingga dapat dilakukan pertolongan dan evaluasi lebih cepat. Baik, saya akan menambahkan penjelasan dari alat yang kita bikin, yaitu perencanaan dan implementasi alat pendeteksi kebakaran berbasis IoT dengan multisensor untuk notifikasi real time. Nah, tujuan alat ini adalah membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih cepat dan juga akurat dengan memanfaatkan berbasis sensor yang terhubung ke internet sehingga dapat dikontrol dari jarak jauh dan dapat memberikan notifikasi secara real time sehingga dapat melakukan pertolongan dan evakuasi lebih cepat agar dapat minimalkan kerugian akibat kebakaran. Nah, kunci utama dari alat pendeteksi kebakaran yaitu yang pertama meningkatkan kecepatan deteksi kebakaran, yang kedua meminimalkan risiko kegagalan deteksi, ketiga memberikan notifikasi secara real time, empat memberikan peringatan dini untuk area sekitar, kelima itu analisa data dan pemeliharaan prediktif data historis, enam mendukung pengembangan teknologi cerdas smart system. Nah, komponen utama yang kita pakai yaitu komponen hardware. Yang pertama itu microcontroller, yaitu modul yang dilengkapi dengan fitur Wi-Fi bawaan yang dikembangkan oleh Expressive System. Yang kedua, kita pakai sensor api, di mana sensor api adalah modul sensor berbasis fotodioda inframerah yang mendeteksi keberadaan api melalui cahaya dengan panjang gelombang antara 700 nm sampai 1100 nm. Yang kedua, itu sensor suhu, di mana sensor suhu DHT merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Sensor ini memiliki akurasi yang cukup baik untuk aplikasi monitoring lingkungan. Yang keempat adalah sensor asap MQ2. Di sini salah tulis artinya MQ2 merupakan sensor gas yang dapat mendeteksi berbagai jenis gas seperti LPG, metana, karbon monoksida, CO, dan asap hasil pembakaran. Nah, yang kedua kita seterusnya itu memakai buzzer, yaitu digunakan untuk alarm suara saat adanya api. Yang selanjutnya itu LED berfungsi sebagai indikator status operasi sistem diterapkan di alat sebagai pendeteksi asap. Ketika ada asap, LED-nya akan menyala memberikan indikator, yaitu modul ekspansi ESP8266. Yaitu modul ini penyediaan sumber daya power supply modul ekspansi dilengkapi dengan regulator tegangan terintegrasi dan soket input daya yang fleksibel. Misalkan jack DC 6-24 volt atau port USB. Memastikan modul USB menerima daya yang stabil umum 3,3 volt. Resistor berfungsi untuk membatasi arus dan menurunkan mengatur tegangan dalam suatu rangkaian. Diterapkan di alat ini sebagai pembatas arus di LED. Nah, komponen software yang kita pakai yaitu Blink. Yang pertama, Blink adalah platform IoT yang memungkinkan pengguna membuat antarmuka monitoring dan kontrol untuk mikrokontroler seperti ESP8266, ESP32, dan Arduino. Blink bekerja dengan sistem server cloud yang menyimpan dan menampilkan data sensor secara real time. Yang kedua kita pakai email, di mana aplikasi email digunakan sebagai media penyampaian informasi secara cepat otomatis ketika sistem pendeteksi kebakaran mendeteksi. Contohnya adanya api, dia akan mengirim notifikasi ke lewat email. Contohnya ada asap, akan mengirim notifikasi lewat. Nah, di sini contoh dari diagram sistem di mana
di sini sebagai input eh, tegangan buat mikrokontrolernya. Yang kedua ini sensor asap, ini buzzer, ini LED, ini sensor suhu di HT11, ini sensor api flame sensor. Di mana sensor di HT11 terhubung dengan pin D4 menggunakan power input 3 volt dan ground. Kemudian sensor flame, di mana sensor flame ini menggunakan pin D5, digital 5, di mana menggunakan tegangan 3 volt dan ground. Selanjutnya kita pakai sensor MQ2, di mana ini kita menggunakan pin analog, yaitu A0. Nah, selanjutnya adalah buzzer, di mana buzzer ini terhubung dengan pin D2 atau digital 2. Jadi ketika adanya api, buzzer ini akan bunyi memberikan indikator atau indikator secara langsung di alat. Selanjutnya ada LED. Nah, LED ini terhubung dengan pin D1, di mana ketika adanya asap, LED-nya akan menyala, memberikan indikator. Nah, dari alat yang kita bikin, di mana flowchart dari alat ini adalah pertama, mulai power. Yang kedua, mikrokontroller menginisialisasi WiFi dari koneksi kabel dan email. Kemudian, mikrokontroller akan membaca sensor di HT11, MQ, dan sensor api. Ketika mikrokontroller tidak membaca sensor, semua sensor, maka mikrokontroller akan membaca ulang kembali sensor. Ketika uh, mikrokontroller sudah membaca sensor, dia akan menampilkan nilai suhu. Yang pertama itu suhu di HT11, di mana ini bisa menampilkan suhu suhu dan kelembapan. Kemudian dia akan menampilkan serial monitor nilai MQ2, di mana MQ2 ini akan membaca nilai udara atau asap di ruangan, tergantung situasi ruangan tersebut. Yang kedua, serial monitor flame sensor, di mana di sini ada alarm di serial monitornya sama LED sebagai indikator notifikasi. Nah, ketika adanya asap, LED akan menyala dan mengirimkan notifikasi ke email. Sama sebaliknya, ketika adanya api, buzzer akan menyala dan mengirim notifikasi lewat email sampai kondisi aman. Ketika kondisi telah aman, dia akan kembali normal kembali, akan membaca sensor kembali. Nah, hasil hasil pengujian dari alat yang kita bikin, di mana satu normal itu di hasil pengujian sensor suhu di hati. Suhu di 30 itu posisi aman atau normal. Panas itu 40 itu aman, masih aman. Panas tinggi 48 Celcius bahaya. Sangat panas itu 55 Celcius bahaya. Nah, dari hasil pengujian sensor asap, di mana kita menggunakan pin analog, berarti dia akan membacakan nilai ADC. Di mana udara bersih itu 120 itu masih aman. Asap ringan itu 370 aman. Asap sedang itu 520 bahaya. Asap pekat itu 850 itu bahaya. Hasil pengujian sensor api, di mana di jarak 50 cm, dia tidak akan mendeteksi adanya api. Di jarak 30 cm, tidak mendeteksi api. Masih tidak mendeteksi api. Ketika jarak dari 20 cm, nilai outputnya akan nilai 1 dan api terdeteksi. Di jarak 10 cm, api terdeteksi. Nah, seluruh hasil dari pengujian itu di mana ini alat dipakai di panel listrik, di mana kondisi normal itu di HP-nya 31, MQ2-nya 120, RAM-nya 0. Tidak ada pesan dan normal. Udara tidak bersih itu 38 pada 450. Tidak ada pesan, serial monitor smoke-nya kan akan naik. Ada asap. Ketika di HT-nya 40, MQ2-nya 700, frame-nya masih 0. Asap terdeteksi nilai asap melebihi batas. Asap, api, dan asap.
ketika DHT11-nya 50, MQ2-nya akan mencapai 1023. Ini level minus 1. Dan deteksi kebakaran alarm akan menyala. Nah, analisis kinerja sistem, di mana kinerja sistem ketiga sensor bekerja dengan sistem sensitivitas baik dan saling melengkapi. Fungsi data multisensor. Kondisi bahaya hanya dikonfirmasi jika dua atau lebih sensor mendeteksi anomali bersama. Kinerja komunikasi IoT, koneksi Wi-Fi ke server Blink dan email relatif stabil dengan delay pengiriman kurang lebih 3 detik. Keamanan sistem karena berbasis cloud, keamanan data bergantung pada token autentikasi Blink dan email. Kendalaan sistem mampu bekerja terus-menerus selama 24 jam tanpa crash dengan arus konsumsi kurang lebih 200 mAh. Nah, di sini adalah tampilan dashboard, di mana sistem ini akan membacakan nilai temperatur, di mana temperatur ini dihasilkan dari sensor di AT11. Yang kedua, humidity adalah kelembapan, di mana ini dihasilkan dari sensor di AT11. Ini smoke, di mana smoke ini dihasilkan dari sensor MQ2. Dia akan membacakan situasi udara atau asap di sekitar. Ini flame sebagai LED indikator, ini alarm emergency ketika adanya api. LED ini akan menyala dan alarm emergency akan bunyi terus-menerus ketika apinya ada. Ini riset sampel ketika apinya sudah padam atau kondisi sudah normal, sensor bisa di reset untuk memulai data terbaru atau. Nah, ini tampilan notifikasi ketika adanya api lewat email, di mana api terdeteksi akan mengirim secara langsung lewat email. Ini tampilan notifikasi di aplikasi Blink, di mana di Blink ini akan mengirim notifikasi juga ketika adanya api dan asap. Nah, contohnya notifikasi lewat handphone, lewat Blink ini adalah lewat email, ini adalah lewat Blink, di mana ada dua notifikasi oleh yang didapat sama pengguna alat tersebut. Oke, jadi alatnya seperti ini, di mana ini adalah sensor DHT11, di mana sensor DHT11 ini berfungsi sebagai mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian ini ada sensor flame, di mana sensor flame ini bisa mendeteksi api. Kemudian ini ada sensor MQ2, di mana MQ2 ini bisa mendeteksi adanya asap. Nah, rangkaian seperti ini di dalam, di mana ini adalah modul ESP8266 dan modul expansion buat ESP8266. Nah, jadi alat ini ada dashboard, di mana dashboard seperti ini. Nah, di sini dia akan membacakan nilai suhu dan kelembapan. Contohnya flame uji buat ngedeteksi adanya api. Contohnya seperti ini. Ketika ada api, alarm akan bunyi. Alarm emergency. Nah, kemudian buat ngetes asap, di mana asap ini kan nilainya ADC, di mana saya pakai pin analog. Di sini di dalam ruangan ini nilai smoke-nya itu 306, di mana kita akan menggunakan coding. Pakai coding aja. Nah, kodenya seperti ini, dimana tadi kan nilai
nilai asapnya 322 di ruangan ini. Di sini saya memakai ketika ketika 600, di atas 600 nilai asapnya, maka alarm akan mengirim notifikasi atau terdeteksinya asap. Makanya di sini saya akan mengubah nilai asap 300 buat ngetes atau nilai adanya asap. Oke. Lagi upload coding. Nah, di sini ketika asapnya di atas 300, LED akan menyala dan mengirim notifikasi lewat handphone. Asap terdeteksi ya. Dia akan mengirim notifikasi lewat email karena adanya asap. Jadi seperti itu. Hanya ketika di atas 300 LED akan menyala, berarti asap terdeteksi. Kerja alatnya seperti ini. Dan ini ada reset sensor, dimana ini buat ngeriset sensor ini, sensor smoke atau sensor flame, buat nge-restart kembali data dibaca. Kan saya sudah menjelaskan tentang alat secara singkat. Menurut teman-teman, alat ini kerjanya gimana? Kalau dari yang penjelasan tadi, kalau ini jelas ya kan, karena komponennya ada pakai di HT11 sama ada MQ, lalu ada sensor flame juga di sini ya. Pasti kan mendeteksi api. Nah, jadi kalau misalnya di sini ketika ada sensor untuk membaca api, pastinya nanti kan antara LED atau buzzernya akan nyala ya. Dan juga ada sensor asap, pastinya nanti kalau ada asapnya otomatis akan membaca juga kan. Tapi kalau misalnya ini kenapa pakai ESP8266 sih? Alasannya? Iya, kenapa pakai itu? Jadi gini, alasan pakai ESP8266 itu pertama pas kita programnya gampang. Nah, kalau pakai microcontroller lain ada masalah juga. Pertama pas kita main upload atau programnya itu ada masalah, atau kita pencet tombol boot. Tombol boot itu dimana kita tuh nge-flashing lah program itu ke dalam microcontrollernya gitu. Jadi kalau misalnya kita ini kan menggunakan laptop ya. Kalau misalnya kita di luar ruangan pakai baterai itu bisa. Di sini tegangannya itu dari 6 sampai 24 volt. Jadi ketika kita menggunakan baterai juga bisa. Selanjutnya pertama pin sensor di HT11 itu pakai pin apa? Pin berapa? Sensor di HT D1, D2, D4. Oke. Ini kan di komputernya Enggak. di sini kan sensor di HT-nya terhubung ke microcontroller. Jadi dari 3 sensor ini kan adanya sensor di HT. Sensor di HT ini otomatis menyambung ke microcontroller. Itu sensor di HT-nya pakai pin berapa di microcontroller? Jadi kalau salah itu D1 sampai D4. Jadi kayaknya
Ya, terus dari drone. Oke, kita bahas tentang sensor ya. Nah, ini kita mulai dari awal di mana ada sensor di atas ini. Nih, sensor di atas ini fungsinya buat apa? Mendeteksi suhu. Dia itu bisa mendeteksi suhu di sini, kelembapannya sama situasi di sininya itu lewat serial monitor itu. Jadi disuruh berapa kalau misalnya sensor di atas sebelah sini ngebaca 0 sampai 50. Jadi di mikrokontroller atau alat ini sensor di HT 11 ini di pin berapa? B1 atau B4 kalau dari ini apa dari 11 Di 4 berarti ya? Di 4. Nah, jadi ketika sensor di HT 11 ini membaca di serial monitor itu seperti apa nilainya itu membaca? Ada di link itu ada membaca apa aja gitu di serial linknya dashboardnya bisa kebaca apa aja? oh ini gelombang Pak ya? Temperatur berarti. Suhu dalam ruangan. Saya Suhu di sini 20 derajat ya. oh mendeteksi buat Jadi temperatur. kalau misalkan dari monitornya itu ada grafik mungkin ya, atau misalkan sisi suhunya itu yang mungkin kelihatan misalkan di RS itu misalkan di tempat itu misalkan berapa derajat itu udah ada dari monitornya. Masuk ke dalam komputer. Dari monitor ya. Baik. Jadi kan udah membahas sensor di HT 11 kan. Kedua kita membahas sensor MQ4 atau di mana sensor MQ4 ini fungsinya apa sih? Fungsi sensor MQ4 ini dia mengontrol mendeteksi asap yang ada di sekitar ruangan. Misalnya ada terdeteksi kebakaran kan ada asap kubur atau apa dia bakal terdeteksi di aplikasi tersebut. Kalau misalnya dari sensor yang ini apa dari kita mendeteksi ini mungkin dari 30 itu udah deteksi. Tapi kalau misalkan dari 50 ke atas maka si sensor ini nggak bakal terdeteksi. Tapi bukunya kalau nggak salah ya nambah tadi kalau yang kipas ini 500 sampai 700 ke atas ya. Izin nambahin, kalau misalnya buat sensor MQ4 ini selain asap dia bisa mendeteksi gas, LPG itu ya metalnya juga bisa mendeteksi kan ya. Nanti nggak cuma Asap asap doang. aja. Jadi kalau kemungkinan alat ini selain dipandang juga bisa di tempat lain seperti mungkin di dapur, di kitchen restoran gitu kan. Mungkin ada kebocoran gas LPG dia bisa membaca juga kan ya. Jadi alat ini bisa mendeteksi asap atau sensor ini Lebih unggul dari 4 ya. Jadi di sini kan otomatis sensor ini terhubung ke microcontroller ya. Ini di pin berapa sih supaya terhubung gitu? Jadi sih kayaknya di D3, D5 D5 di USB itu sendiri. Sorry maksudnya dia sistemnya analog. Analog ya. Jadi dia analog itu bisa menampilkan nilai lah. Iya, ini grafiknya ya. Iya. Dia langsung masuk ke software itu sendiri. Nah, ketika ada api itu apa sih yang terjadi? Apa gimana gitu? Ketika ada api nih, Ketika dia tuh yang namanya internet of things itu gimana gitu? Dia mengirim notifikasi itu lalu dia real time sih. Real time langsung masuk ke software itu sendiri. Yang penting USB-nya monitoring itu Wi-Fi yang Ya karena di sini kan dia mikrokontrolernya kan pakai ESP 8266 ya. Dia bisa tersambung ke WiFi biar dapat terhubung ke Internet of Things-nya kan. Nah di situ nanti karena terhubung ke Blink, dari Blink-nya nanti yang muncul di notifikasi kalau misal ada api atau asap yang terdeteksi. berarti selain Blink pakai apa lagi gitu notifikasi? Ya bisa Jadi itu nanti ada notifikasi kalau misalkan dari
terdeteksi masuk otomatis masuk ke internet. Kalau ini ada itu algoritma. jadi bakal real time ngasih notifikasi. Nah, berarti udah jelas ya di mana Internet of Things itu ketika ada asap dia akan mengirim notifikasi atau dashboard. Nah, ketika kalau di hardware-nya ketika ada asap itu LED ini seperti apa? Jika ada asap, Led itu akan menyala. nyata. Buat Buzzer buzzer. juga berbunyi. LED-nya masih akan menyala karena dia otomatis suara sama lampu itu. Kalau sensor MD terhubungin ke flat ya. Ibaratnya buat kayak simbol gitu. Kalau misalnya terdeteksi asap, flatnya bakal nyala. Buzzer otomatis juga berbunyi. Oke, jadi kan udah ngebahas dua sensor. Ini sensor terakhir ya, ada itu sensor flame, dimana ini sensor berfungsi sebagai apa sih sensor flame ini di alat ini? Kalau sesuai nama ya, namanya flame sensor. Ini buat mendeteksi api. Jadi sensor ini bakal mendeteksi api di jarak tertentu. Jadi di jarak berapa sih sensor flame ini ngedeteksi? 10 Di atas 30 sampai 30. Kalau lebih dari 30 dia nggak akan deteksi. Deteksi berarti 10 sampai 30 ya, 10 cm. Jadi itu nanti masuknya ke sistem monitoring ya. Kalau misalkan suhu apa sudah terdeteksi, maka dari grafik monitoringnya itu ada misalkan dari Nanti terdeteksi. Kedua-duanya nanti bakal ada alarm bunyi. Langsung masuk ke email berarti. Di sini kan juga ada komponen buzzer ya. Berarti kalau misalnya nanti api, maksudnya sensor flame yang mendeteksi, berarti nanti buzzer otomatis bakal nyala kan kalau di komponen ini di hardware. Kalau misalnya tadi di softwarenya, di aplikasi, di monitoring linknya kan bakal ada alarm juga. Iya. Dan ada flag-nya bakal nyala juga kan. Kalau di sini berarti buzzer yang bakal bunyi api terdeteksi ya. Benar. Nah, di sini kan otomatis microcontroller ESP8266 dengan sensor flame itu otomatis terhubung ya kan. Nah, itu pakai pin berapa sih sensor flame ini? D5 kalau nggak salah. Berarti pakai pin digital ya? Digital. Jadi, oke. Tapi kalau kelihatannya kalau misalnya ini kan inframerah tuh ya, jadi memang cahaya atau senter tetap Iya, ada kelipan itu Kebaca, berarti nggak tetap mesti terdeteksi ya. aja. Cahaya. Oh berarti kalau pakai senter kita terdeteksi. ini, oh ngedeteksi juga. Berarti bukan api, tapi dia juga Mencegah. mencegah. Oh berarti kalau di dalam panel nanti ada percikan, dia bisa mendeteksi juga. Iya bisa. Oke Pak, ini kesimpulan dari alat yang kita bikin, di mana alat ini sangat berguna Pak di dunia industri, di mana apalagi buat panel listrik, di mana alat ini bisa mendeteksi api, asap dan ada serial monitor atau dashboard lewat laptop atau PC, di mana ketika ada api dia akan mengirim notifikasi secara real time lewat Blink sama email. Dan kemudian mungkin sarannya ke depannya alat ini mungkin dengan ada penaman baterai Pak. Mungkin adanya penaman baterai di alat ini ketika listrik padam masih di-backup sama baterai. Jadi alat ini masih berfungsi ketika walaupun terjadi kebakaran pun. Mungkin segitu sarannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu presentasi kita atau diskusi kita pada malam ini. Kalau ada kurang, mohon maaf. Mungkin kalau ada saran atau motivasi dari teman-teman, dipersilakan lah. Untuk saya juga terima kasih buat semuanya. Mungkin untuk dari alat ini sudah cukup baik. Mungkin kedepannya kita bakal masih kembangin lagi. Mungkin buat kedepannya mungkin ada penambahan sensor karena di dalam panel kan kita mungkin masih
banyak lagi kemungkinan buat potensi kebakaran, dan alat ini bakal kita kembangin terus. Mungkin saran saya itu aja sih yang bakal penambahan sensor untuk pengembangannya. Mungkin terima kasihnya buat sarannya. Mungkin sampai di sini dulu hasil diskusi kita pada malam ini. Kalau ada salah kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.